Salam adik-adik, minggu kita hari ini dinamakan Minggu Trinitatis yang ke-9. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. HKBP Getsemane Serep Rohata. Mari siapkan hatinya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu yang Kau kirim hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, adik-adik, semua membuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan hari ini, Inang mau mengajak adik-adik menyaksikan video ini. Duduk yang manis ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Yusuf melihat pada ke-11 orang yang berdiri di hadapannya dengan tidak enak. Mereka asing bagi orang-orang yang ada di istana itu. Pendatang-pendatang yang datang ke Mesir untuk membeli makanan selama kelaparan ini. Tetapi Yusuf mengetahui dengan pasti siapa mereka itu. Mereka adalah saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengira akan berjumpa dengan saudaranya lagi. Pikiran Yusuf lalu dipenuhi oleh kenangan masa lalu. Dia ingat bagaimana ke-10 saudaranya berbuat jahat padanya. Dia ingat hari yang mengerikan
di mana dia dimasukkan ke dalam lubang yang gelap dan kemudian dijual untuk dijadikan budak di Mesir. Sudah waktunya untuk mengatakan pada saudara-saudaranya bahwa yang berdiri di depan mereka ialah wakil Raja Mesir yang menguasai seluruh Mesir. Dia adalah orang kedua setelah raja. Dan dia adalah Yusuf, saudara mereka. "Pergi," kata Yusuf kepada para pelayannya. "Tunggu di luar." Segera tinggallah Yusuf bersama saudara-saudaranya di ruang itu. Air mata mulai jatuh ke wajahnya. "Aku Yusuf," dia berseru. "Aku saudaramu. Apakah ayah masih hidup?" Dia menangis. Mulut saudara-saudaranya terbuka lebar. Apakah orang penting pemimpin Mesir ini adalah saudara mereka? Tiba-tiba mereka ketakutan. Apakah yang akan dilakukan Yusuf pada mereka? Mereka telah berbuat jahat padanya. Mereka telah menjualnya sebagai budak. "Datanglah mendekat padaku," kata Yusuf. Dia tahu saudaranya ketakutan. "Aku saudaramu Yusuf. Kalian telah menjual aku menjadi budak ke Mesir. Tetapi jangan takut," dia berkata dengan lembut. "Allah telah mengirim aku kemari. Dia telah mengirim aku ke sini untuk menyelamatkan kehidupan kalian selama kelaparan. Cepatlah pulang," katanya. "Katakan pada ayah bahwa aku pemimpin Mesir, orang kedua dari raja. Bawa dia kemari, dan juga anak-anakmu, dan juga cucu-cucu kalian. Kalian akan tinggal dekat denganku, dan aku akan melindungi kalian semua selama kelaparan ini." Kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya berbicara lama sekali. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya berulang kali atas apa yang mereka telah berbuat. Dan Yusuf mempunyai banyak pertanyaan tentang keluarganya. Ruben menarik napas panjang. Dia merasa tenang. Dia telah dimaafkan. Ruben terus melihat pada Yusuf saudaranya. Dia mendengar dengan baik ketika mereka saling menyela selama bercerita tentang anak-anak mereka. Ruben tahu saudara-saudaranya yang lain telah dimaafkan juga. Mereka membawa ayah mereka dan juga keluarganya ke Mesir. Dan Yusuf akhirnya melihat ayahnya kembali. Nah, adik-adik, bagaimana tadi video yang kita saksikan bersama-sama? Inang mau bertanya nih, pernahkah seseorang melakukan sesuatu yang jahat kepadamu? Ini kejahatannya sudah lama berlalu. Seperti kejahatan yang dibuat kakaknya, abangnya, tantenya. Apakah adik-adik mau memaafkan kejahatan mereka yang sudah berlalu? Lihat tadi bagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Dia telah dibuang ke sumur, dia dijual. Hatinya sangat baik adik-adik. Hati Yusuf itu benar-benar sangat baik. Apakah adik-adik bisa memaafkannya? Nah, kita harus memaafkan kesalahan yang diperbuat saudara-saudara kita ataupun orang lain. Kita harus mencontoh sikap Yusuf. Yusuf seorang anak yang baik, berhati mulia, taat akan Tuhan, bersahabat, dan suka menolong. Yusuf bertanggung jawab
Dia mengasihi dan mengampuni. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu. Inang yakin kalian pasti bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan kakaknya, abangnya, teman-teman yang lain. Apabila kalian diambil makanannya, terus kalian berantem, kita itu harus memaafkan ya adik-adik ya. Dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi selalulah berbuat baik. Begitulah anak Tuhan yang selalu bisa memaafkan. Selalu bisa berbuat baik, jujur, dan taat pada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu sayang, selalu taat apa kata orang tua kita. Seperti Yusuf tadi udah dilihat bukan? Sayang sama saudara-saudaranya, sayang sama ayahnya. Nah, kita harus mengampuni. Kita dapat mengampuni orang lain. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari penyakit, dan juga jauhkanlah kami dari penyakit COVID-19. Ampunilah segala dosa kami, dan terimalah doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.